Halo sobat-sobat Pematola TV dimanapun kalian berada. Baru saja kita tadi menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia ya, ronde ketiga, match keempat antara tuan rumah Cina berhadapan dengan tim nasional Indonesia yang berlangsung di Qingdao Yacht Stadium ya, dimana kita sudah mengetahui sendiri hasilnya. Indonesia takluk 1-2 di pertandingan tadi, dan tentu saja ini akan sangat mengecewakan bagi kita selaku pendukung setia timnas Indonesia. Apalagi kita punya ambisi dan juga punya keyakinan bisa meraih kemenangan perdana menghadapi Cina. Namun ternyata fakta sebaliknya adalah kita yang harus takluk di tangan pasukan tirai bambu ini. Timnas Indonesia tumbang dari Cina dengan skor tipis 1-2, dan ini merupakan gol yang dicetak, 2 gol dicetak oleh Cina di babak pertama ya, di menit ke-23 melalui Behram Abduweli, di mana Indonesia kecolongan karena pada saat itu bola yang dijaga oleh Sain Patinama untuk bisa keluar lapangan ternyata masih bisa diambil dengan satu songketan kaki tadi ya dari pemain Cina, dan bola mengarah pada Behram Abduweli, dan dengan tenang dia melepaskan tembakan memantul ke tanah dan mengecoh Martin Paes. Dan kemudian di gol kedua lagi satu skema serangan balik yang cukup bagus dari Cina, di mana pada saat itu Yuning Zhang berada di depan dan lepas dari pengawalan pemain-pemain Indonesia. Hanya Mes Hilgers yang mencoba mengejar, namun sayang Yuning Zhang mampu lolos dari kejaran Mes Hilgers dan melepaskan satu tembakan datar yang mengecoh dan membuat jala gawang Martin Paes bobol untuk kedua kalinya. Secara keseluruhan sebenarnya di babak pertama Indonesia mampu tampil lebih dominan, paling tidak sampai 20 menit pertama Indonesia terus melakukan ball possession dan mengurung pertahanan Cina, namun selalu buntu untuk bisa mencetak gol. Banyak skema-skema serangan yang cukup bagus ketika melakukan build up dari belakang sampai tengah, namun kemudian ketika memasuki jantung pertahanan Cina ada seperti kebuntuan yang dialami oleh barisan depan Indonesia, baik itu Rafael Struijk, kemudian juga Witan dan Ragnar Oratmangun. Di babak kedua juga Indonesia mencoba lebih berani untuk menyerang dengan memasukkan gelandang Tom Hai, kemudian juga ada Rizky Ridho di belakang dan juga Marcelino. Dan secara keseluruhan sebetulnya tidak terlalu merubah ritme permainan, namun kemudian kita punya peluang menciptakan gol balasan ya, melalui skema lemparan ke dalam dari Arhan Pratama yang juga masuk kemudian, dan scrimmage bola mengarah pada Tom Hai, dan dengan tenang Tom Hai melakukan tendangan datar yang mengecoh penjaga gawang Cina. Skor 2-1 menjadi penyemangat sebenarnya atau pembuka harapan bagi tim nasional Indonesia untuk bisa paling tidak menyamakan kedudukan. Namun berjalannya waktu, Cina juga memulai drama-drama jatuh, drama-drama cedera ya yang menguras waktu juga. Dan di pertambahan waktu 9 menit yang dibuat oleh wasit Omar Al-Ali, Indonesia masih punya peluang namun tidak lagi terlalu berbahaya, dan akhirnya kita sudah harus mengakui keunggulan dari Cina dengan skor 1-2. Review yang mau kita sampaikan adalah pertama skema susunan pemain di starting line up, di mana secara mengejutkan Asnawi Mangkualam dimasukkan dan sekaligus menjadi kapten kesebelasan, dan juga Rizky Ridho tidak dipasang di babak pertama, dan juga ada Witan ya yang juga dimasukkan di awal babak pertama. Dan memang tidak terlalu istimewa sebenarnya permainan yang dimainkan oleh tim tirai bambu ini. Namun entah kenapa Indonesia sepertinya tidak ada fokus dalam mengkombinasikan serangan-serangan pendek di daerah pertahanan Cina.
ini yang mengakibatkan Indonesia sangat minim untuk melakukan shoot on goal dan juga melakukan crossing. Ketika kita lihat Nathan misalnya di babak kedua melakukan crossing dari sayap kiri, tidak ada pemain yang standby atau siap untuk menerima umpan dari Nathan. Termasuk juga beberapa kali umpan Nathan juga berhasil dicegat atau diblok oleh pemain-pemain bertahan Cina. Jadi memang secara keseluruhan penampilan Indonesia malam ini adalah penampilan paling buruk dibandingkan 3 penampilan sebelumnya, dan ini adalah skema coba-coba yang paling tidak jelas ya dari Sintayong, dan ini menjadi kritik juga ya. Artinya kita tetap memberikan dukungan, namun kita berharap pada pertandingan berikutnya Coach Shin lebih fokuslah untuk membuat starting line up yang lebih solid ya. Jadi style coba-cobanya atau style eksperimennya agak-agak dikurangi dulu lah Coach Shin. Yang pasti-pasti aja lah. Hari ini kita punya peluang sebenarnya untuk mengalahkan Cina karena secara teknik permainan Cina tidak terlalu istimewa. Namun kenyataannya kita zong, kita pulang dari Qingdao dengan poin, tidak membawa poin sama sekali dan hanya bisa meraih poin 1 dari Bahrain. Ya, itu saja mungkin sobat review kita di pertandingan Indonesia menghadapi tuan rumah Cina di pertandingan kali ini. Kecewa iya, tapi tetap kita berikan dukungan untuk Garuda karena perjalanan masih panjang. Tetap semangat, move on. Ayo kembali para pemain bisa untuk lebih mengeluarkan kemampuan terbaiknya nanti di pertandingan berikutnya, menjamu Jepang dan menjamu Arab Saudi di GBK pada bulan November bulan depan. Insya Allah kita akan meraih hasil positif, bisa meraih kemenangan. Dan tetap semangat, dukung terus Garuda Indonesia. Sampai jumpa.